Makanya orang jujur itu tenang, bahasanya tenang. Orang tidak jujur, waduh, galau, gelisah terus. Kenapa gelisah? Karena takut ketahuan. Dosa itu kan cirinya dua. Satu galau, dua takut ketahuan oleh orang lain. Oh, walaupun makanan enak nggak ketelen, walaupun rumah megah dan indah tidak akan ternikmati, walaupun harta melimpah nggak ada. Orang kalau sudah dicabut ketenangan hatinya udah nggak bisa menikmati apapun, sehebat apapun casing duniawi yang Allah berikan. Jadi jangan bercita-cita bahagia bagi orang yang tidak jujur, tidak ada. Karena dia akan terus dihantui oleh ketidakjujurannya. Kesimpulan awal, ingin bahagia, jadilah orang yang sidik, jujur. Jangan pernah bercita-cita bahagia orang-orang yang tidak jujur, tidak bisa. Walaupun tidak ketahuan, Allah kan tahu. Sedangkan hati itu Allah yang membulak-balik. Jadi tidak tenang. Tenangnya juga tenang namanya tesem. Tahu tesem? Tenang semu. Jadi tidak ada sakinah tuh. Dan nanti auranya ya, kalau orang bicara dengan jujur tuh jernih saja karena tidak ada beban. Tapi orang yang tidak jujur itu kecenderungannya sangat ingin meyakinkan orang tuh tinggi. Tapi orang yang jujur lahir batinnya juga sudah meyakinkan, tidak berat. Jadi satu, ketenangan. Orang yang tidak jujur akan gelisah. Yang kedua, orang yang jujur itu akan menyampaikan sesuatu itu mudah dan runut, ya. Jadi karena kita memang taunya itu, coba Bapak tadi nemu uang, ya saya nemu di sana, kemudian saya bawa, saya berikan ke DKM, dan DKM membuat tanda terima, kemudian difoto, ya itu yang saya lakukan. Mau 1.000.000 kali diulang-ulang, tetap aja sama dan tidak berat mikirnya, ya. Karena udah jadi pada dirinya memori itu, tidak ada ngarangnya. Jadi akan mudah di dalam menyampaikan sesuatu tuh. Nah, orang yang tidak jujur susah karena akan ngarang. Aduh, pusing ngarang itu, ya. Jadi kalau dalam tawaf ya, orang yang jujur itu seperti tawaf mengalir enak, dan orang yang tidak jujur itu seperti yang melawan arus tawaf. Ini berat, hadirin. Ya, yang model-model kita bodoh gini, ngebohong rada susah, ya. Gampang ketahuan dari wajah, dari nada, dari gerak-gerik, ya. Nah, jadi orang-orang yang jujur itu dia lempeng mudah menyampaikannya. Karena tidak ada beban untuk mikir, untuk ngarang. Orang yang tidak jujur, waduh, beban sekali. Karena dia harus ngarang. 3, orang yang jujur itu akan konsisten. Jadi nggak akan robah-robah lah, memang itu yang dijalaninya, ya. Dan detail loh, jangan lupa ya, orang yang jujur itu akan konsisten dalam detail. Itulah. Jadi kalau menceritakan sesuatu tuh gampang karena dan diulang-ulang juga nggak ada perubahan. Karena memang itu yang dia jalanin. Halo? Jadi makanya mungkin salah satu dalam teknik pemeriksaan itu untuk mengetahui orang jujur atau tidak ya sering diulang-ulang. Apalagi kalau orang tidak jujur itu kan dia nggak bisa detail. Makanya cenderung berubah-ubah ceritanya tuh, ya. Orang yang tidak jujur, yang ngebohong, yang ngarang itu
uraiannya tuh berubah-ubah, gampang ngelacaknya. Dari raut mukanya, kemudian dari nadanya, dari runutan kejadian, cerita apapun ya, itu akan nampak siapa yang bohong dan siapa yang jujur itu gampang. Jadi kalau orang-orang yang ngerti ilmu hal ini ya, mendengar, melihat, menyaksikan, itu sudah gampang kebaca. Ini jujur, ini bohong. Harusnya kita juga bisa begitu. Bukan ingin tahu mana yang bohong dan tidak, tapi untuk mengetahui kebohongan. Ada kebohongan, ada pembohong. Kita tidak ingin tahu siapa pembohong atau tidak, tapi kita tetap harus tahu mana bohong, mana benar. Nah, jadi apa yang ketiga tadi? Inkonsisten, akan berubah-ubah. Logika aja. Lihat anak kecil kalau ngebohong, ya nggak? Berubah-ubah lah. Kita bisa belajar dari anak-anak, kalau ngebohong teh ngarang aja. Apalagi anak-anak ya, memorinya belum banyak, jadi dia lupa terhadap bohong. Ada satu kisah menarik ini tentang playboy cap dua cula. Dia memorinya kurang kuat, kan tiap orang tuh memorinya macam-macam ya, tingkat daya ingatnya. Oh, dia playboy cap dua cula, kenal ke perempuan ini, ngaku. Wah, saya bahaya kalau nyebut nama, takut ada yang sama nih ya. Misalkan I'm X, wah, datang lagi ke sana, I'm Z, kenalan ke 10 wanita, lah pas ketemu lagi, aduh, saya tadi dulu memperkenalkan diri saya apa gitu. Jadi kalau kira-kira rada belet mah ya, lemot, nah udahlah, nggak usah bohong-bohongan ya, lempeng saja, just the way you are. Inkonsisten ya, satu apa tadi? Yang ini tenang, yang ini gelisah. Yang kedua, yang ini bisa menyampaikan dengan runut, jelas. Yang ini, ini mikir ya, susah, harus ngarang. Yang ketiga, ini bakal konsisten ya, dan memang nggak ada beban ya. Kalau ini, yang ini biasanya inkonsisten, robah-robah. Nanti cerita ini, nanti cerita itu. Biasa itu pembohong tuh kayak gitu ya. Ada lagi yang keempat. Kalau orang jujur itu dia nggak tidak memerlukan, tidak terbebani untuk membuat meminta dukungan bahwa dirinya jujur. Ya. Karena dia merasa, nah, saya salah apa, misal begitu ya. Jadi jelas saja, tenang ya. Ya, cerita tentang itulah suami yang itikaf. Belum punya cerita lain, maaf, belum ngarang lagi. Suami itikaf, kemudian dicurigai kemana? Itikaf, gak percaya, Jumatan aja jarang, ujuk-ujuk itikaf. Ya kan, saya baru sadar bahwa dosa saya banyak, saya harus itikaf. Keluyuran pasti, misal. Alhamdulillah Bu, saya itikaf, Allah jadi saksi. Gak percaya, ya udah nggak apa-apa. Insya Allah nanti juga waktunya Allah ngasih tahu, saya memang itikaf ya. Ada teman saya yang itikaf, tapi nanti ibu juga nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau orang tidak itikaf dan maksa supaya diakui, itu pasti nyari teman. Sini bro, sini, gitu, nanti sebutin saya itikaf ya. Aduh, itu capek, harus ngok ngalik ngok, kong kali kong ya. Kalau perlu bayar, kalau perlu ya, pokoknya ingin didukung supaya kelihatan saya ini benar.
orang jujur juga bisa mengatakan, tapi nanti yang diajaknya itu adalah yang menyampaikan itu yang memang bukti. Sok aja tanya tuh ke teman saya yang itikaf tadi malam, nah ringan ya kan. Tapi orang tidak jujur, dia akan cari orang-orang yang kira-kira bisa mempengaruhi orang lain supaya menutupi ketidakjujurannya. Jadi kelihatan polanya tuh standar ya. Orang tidak jujur itu akan cari akal supaya orang lain tetap mempercayai dirinya dengan menggunakan orang-orang yang dianggap bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kalau yang jujur mah nanti orang-orang itu akan iya da eta mah orang jujur, ringan lah ya. Dan ada lagi nih yang ke berapa nih? Yang kelima. Aslinya, ini aslinya ya. Aslinya tidak ada yang bisa bohong di hadapan Allah. Karena Allah Maha melihat, Maha menyaksikan. Tidak ada yang luput. Tidak ada sama sekali yang lepas. Jadi aslinya begini hadirin. Aslinya yang membuka menutup itu nanti Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki membuka sesuatu, kebohongan kita pasti kebuka. Asli loh hadirin. Walaupun kita pakai apa saja, pakai teknologi tercanggih yang belum ada teknologinya juga. Bayangkan ya, saking canggihnya teknologi itu belum ditemukan. Nah kita pakai buat menutupi kebohongan kita, gak bisa. Kita bayar setiap orang untuk menutupi, nggak bisa. Penguasa segala-galanya itu Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau buka, ya buka aja, nanti ada jalannya. Kalau gerakan makhluk yang ini, Allah buka yang itu, kan semuanya ada dalam genggaman Allah secara sempurna, semuanya mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kita nggak boleh merasa aman ini, yang bohong-bohong, yang ya licik-licik, tidak bisa kita aman. Allah melihat kok semuanya. Jadi harus gimana dong? Ya tobatlah kita ya. Aduh saya nih waktu SMP saya banyak peminatnya, sudah tobat ya, nggak usah ngaku sama itu pacar saya waktu kelas 2 itu, nggak usah ngaku sama suaminya lalu minta maaf, mas ini dulu pacar saya itu cari penyakit ya, urusan itu tobat. Tapi kalau urusan kezoliman, nah, kita harus minta maaf, urusan hak-hak orang lain harus kita tunaikan. Hadirin sekalian, bagi orang yang beriman tidak boleh melupakan keyakinan bahwa Allah melihat segala-galanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang luput. Kalau kita ragu akan sesuatu, minta saja kepada Allah yang Maha menyaksikan dan Maha kuasa atas segalanya. Ragu anak melakukan apa, ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, anak saya melakukan apa yang sesungguhnya. Curiga atau ya ada prasangka ke suami, ke istri, ambil wudhu, sholat, minta ke Allah ditunjukkan. Oh, Allah mendengar segalanya. Allah memperhatikan apa yang kita lakukan, dan Allah juga Maha mengabulkan doa-doa. Sisi yang lain, jangan pernah merasa aman hadirin. Allah kuasa membuka apapun dan tidak bisa dicegah. Kalau Allah melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa yuridka bi khairin fala
rada li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan dialah Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Kita juga banyak salah, hadirin. Saya banyak dosa dan kesalahan, tapi ditutupi oleh Allah. Mumpung ditutupi, tobatlah. Ya, saya harus banyak tobat, tapi berkaitan dengan hak-hak orang lain kita tunaikan. Mari kita bulatkan hati kita. Cukuplah semua kebohongan kita, ketidakjujuran kita selama ini. Banyak-banyak ya. Kita tata sisa umur kita ini menjadi orang yang jujur. Kita didik keluarga kita juga keluarga yang jujur, anak-anak yang jujur. Karena hanya akan bisa jadi baik kalau fondasinya adalah kejujuran karena Allah. Kalau anak-anak sudah sering tidak jujur, nah itu pasti banyak keburukan yang akan terjadi. Kalau diri kita tidak jujur, maka kita akan banyak melakukan kejahatan, keburukan, dan itulah yang membinasakan kita. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keselamatan bagi orang yang tidak jujur. Harus segera tobat. Allah mengajari kita dengan banyak hal, bisa dengan ilmu seperti ini dan dari berbagai media lain, bisa dengan kejadian demi kejadian. Apapun yang terjadi di sekitar kita, di negeri kita, semuanya adalah pelajaran berharga untuk membuat kita mengevaluasi diri, membuat kita menjadi lebih baik, dan bisa mendorong, membantu yang lain menjadi lebih baik. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Hadirin sekalian, berkaitan dengan berita-berita yang sekarang semakin menghangat, mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap tenang. Walaupun di hati mungkin ada keberpihakan, ada yang berpihak kepada penjelasan polisi, ada yang berpihak kepada penjelasan FPI, sebaiknya tetap kendalikan diri, tidak usah membangun opini dengan ketidakbenaran, semuanya tenang, cermati terus berita demi berita, pakai hati dan pakai akal sehat ya. Harus kecerdasan kita digunakan dan rasa kita juga digunakan. Kita akan dapat pelajaran yang sangat banyak. Mana yang benar, mana yang tidak benar, itu akan kerasa kalau kita tidak emosional ya. Akan banyak hal yang kita dapatkan dari kejadian ini. Pelajaran, hikmah, tapi kita tetap harus baik niatnya. Yang dicari hanyalah kebenaran, yang diharapkan hanyalah keadilan. Jangan emosional. Sikap emosional membuat akal sehat kita hilang dan kejernihan hati kita akan tumpul. Harus tenang. Yang kedua, terus kuatkan ibadah dan doa. Doa karena Allah mengetahui segala-galanya dan mudah sekali bagi Allah membuka apa yang tertutup, menampakkan apa yang tersembunyi, mengangkat, menurunkan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Andalan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita harus berharap dari kejadian ini negeri kita menjadi lebih baik. Jadi jangan hanya pada kejadiannya, tapi pelajaran ini berdampak kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh elemen, sehingga ada perubahan dari kita semuanya menjadi lebih baik, menjadi lebih istiqomah dalam kebenaran, kejujuran, lebih menegakkan keadilan. Insya Allah itulah yang membuat bangsa kita akan bermartabat, akan penuh keberkahan. Kita akan nyaman
dan damai di negeri yang konsisten menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih sahabatku sekalian. Allah Maha mendengar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Engkau menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang luput darimu. Engkau Maha Kuasa atas segala-galanya ya Allah. Tampakkan ya hak itu nyata haknya ya Allah, sehingga hidup kami hanya dalam kebenaran, hanya membencuangkan sesuatu yang benar karena Engkau, dan tampakkan yang salah, yang batil itu nyata kebatilannya ya Allah, sehingga kami bisa menjauhi kehidupan batil dan kami pun bisa menyingkirkan sikap-sikap batil karena Engkau. Ya Allah, tolonglah negeri kami ini ya Rabb. Karuniakan kepada kami para pimpinan, para tokoh yang benar-benar jujur, yang lurus hidupnya, yang benar-benar mencintai bangsa ini karena Engkau, yang benar-benar amanah, yang benar-benar bisa membawa kemaslahatan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari siapapun yang tidak jujur, dari siapapun yang tidak mencintaimu, tidak mencintai umatmu. Kami mohon kepadamu wahai yang Maha menatap, Maha mendengar, tampakkanlah sesuatu yang maslahat bagi kami semua. Tunjukkanlah ya Allah sesuatu yang membawa kebaikan bagi bangsa dan umat ini. Maha kuasa bagimu ya Allah. Innama amruhu arada. Ya Allah, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, bi rahmatika nastaghits, bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua ini berakhir menjadi kebaikan bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku sekalian. Akan banyak yang terjadi sesudah ini, dan tetaplah menjadi bagian dari kebaikan, kemaslahatan bagi negeri yang kita cintai ini. Jangan emosional, jangan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.